MA Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal US untuk kelas 9 SMP berarti ya, untuk kelas 9 berarti SMP kelas 9 sudah semester akhir. Nah, bagi kalian mungkin ya teman-teman yang sudah kelas 9, perlu kalian ketahui bahwa soal-soal US itu adalah soal-soal yang diambil dari mulai kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Itu artinya banyak sekali materi yang sudah kalian mungkin lupa dan itu muncul dalam soal US. Untuk itu pada video kali ini saya akan membahas soal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan bahas bagaimana soal US untuk mata pelajaran IPS. Jadi pada video kali ini yang akan saya bahas adalah 5 soal. 5 soal tersebut adalah 5 soal yang kalian pelajari selama di kelas 7. Yang pertama, teman-teman lihat pada gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah dampak kondisi infrastruktur terhadap interaksi antar ruang seperti tampak pada gambar berikut adalah, ini kan gambar nih jalan rusak ya, ini jalan rusak mirip-mirip jalan Cikarang Cibagusa aja rusak ini. Kira-kira apa jawabannya nih? Yang A, meningkatnya interaksi antar ruang karena persaingan dagang menurun. Yang B, meningkatnya interaksi antar ruang karena permintaan barang menurun. Yang C, menurunnya interaksi antar ruang karena waktu pengiriman bertambah. Yang D, menurunnya interaksi antar ruang karena upah tenaga kerja yang meningkat. Menurut kalian jawaban yang benar yang mana? Sok, silahkan ditulis dulu di buku tulisnya. Oke, langsung saja ya, saya akan berikan kalian jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Yang C ya, jadi menurunnya interaksi antar ruang karena waktu pengiriman bertambah. Kalau jalan rusak kayak gini kan itu memerlukan alternatif jalan lain. Nah, sehingga interaksi antar ruang pun akan berkurang. Jadi infrastruktur terutama jalan ya itu sangat penting dalam kegiatan interaksi antar ruang. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah jenis ikan yang terdapat di laut yang dalam adalah A, ikan pelagis kecil, B, ikan pelagis besar, C, kepiting, D, kerang. Kira-kira jawabannya yang mana? Langsung saja, jawaban yang benar adalah yang B, ikan pelagis besar. Ini masuk ke dalam materi mengenai potensi sumber daya alam, terutama yang ada di soal ini adalah materi potensi sumber daya alam dari bidang kemaritiman. Di dalam maritim itu ada laut ya. Laut-laut itu punya banyak sekali potensi dan setiap permukaan laut dan setiap kedalaman laut itu ada potensi ikannya masing-masing. Nah, yang ditanyakan di sini kan laut yang dalam, maka jawabannya adalah ikan pelagis besar. Maka akan semakin dalam lautan ikan yang akan kita dapat pun ikan yang semakin besar. Oke, soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini kita sudah masuk ke dalam materi lembaga sosial dan interaksi sosial. Soal nomor 3 adalah DPR RI termasuk ke dalam lembaga apa? Jawabannya yang A, agama, B, politik, C, keluarga, dan D, pendidikan. Nah, dan jawaban yang benar adalah yang B, karena DPR itu termasuk ke dalam lembaga legislatif. Karena dalam lembaga sistem trias politik itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka DPR ini kalau kita golongkan itu ke dalam lembaga politik. Mereka yang mengurus tentang politik-politik dalam suatu negara. Yang nomor 4, sesama anggota keluarga berkewajiban memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan psikologis anggotanya. Hal ini merupakan fungsi dari A, reproduksi, B, proteksi, C, afeksi, dan D, sosialisasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, afeksi. Ya, karena reproduksi itu adalah fungsi bagaimana dalam satu keluarga itu bisa menghasilkan keturunan. Ya. Kalau yang proteksi adalah perlindungan.
Jadi keluarga itu merupakan perlindungan pertama ya dalam hidup kita gitu ya. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kita jatuh, kita sakit, maka orang tua kita lah orang yang pertama kali melindungi kita. Yang C, apa sih jawaban yang benar ya? Karena orang tua atau dalam keluarga tersebut, ayah, ibu, kakak, adik, dia yang memberikan kasih sayang kepada kita. Dan yang D, sosialisasi, bahwa dalam keluarga lah merupakan sosialisasi pertama bagi seorang manusia ya. Jadi pertama kali saat lahir ke dunia itu sosialisasinya pertama kali di keluarga gitu ya. Di keluarga mereka belajar jalan, mereka dikasih makan itu dalam keluarga. Berinteraksi saling ngobrol yang pertama kali itu dalam keluarga. Jadi jawaban keempat adalah yang C, ingat ya. Nah, yang kelima kalau selalu benar-benar ya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Biaya produksi. 2. Kemampuan teknologi. 3. Pendapatan masyarakat. 4. Jumlah penduduk. 5. Jumlah produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 2, dan 4, yang C 1, 2, dan 5, dan D 2, 3, dan 4. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang C ya, 1, 2, dan 5 ya. Jadi yang faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama biaya produksi. Nah, kalau misalnya biaya produksi sangat berpengaruh pada penawaran. Misalnya kamu seorang pedagang cilok misalnya, kalau misalnya kamu beli bahan, misalnya habis beli tepung terigunya habis 50.000, beli kecapnya habis 10.000, nah maka berapa harga yang akan kamu jual? Itu mempengaruhi pada penawaran yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua adalah kemampuan teknologi. Kira-kira dalam proses produksinya kamu membutuhkan teknologi apa aja? Misalnya sepeda motor, berapa bensinnya yang dikeluarkan ketika kamu membeli bahan-bahan untuk membuat barang atau jasa gitu kan? Atau teknologi dalam bidang promosinya, misalnya kayak pulsa, kayak zaman sekarang kan jual online tuh kan? Nah itu juga bisa diperhitungkan dalam hal penawaran. Nah yang ketiga adalah jumlah produsen. Kamu juga harus lihat jumlah produsen kamu di samping gitu kan. Kalau kamu jual warteg misalnya, warteg kamu dengan warteg pesaing itu harganya berapa gitu. Kamu harus juga kompetitif dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing atau produsen yang lainnya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, demikianlah pembahasan 5 soal pada video kali ini. Nanti kita akan bahas soal-soal lebih banyak lagi. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya mengenai soal-soal yang belum kalian pahami, silahkan dengan komentar di kolom chat, kolom komentar di bawah ini ya. Kalau misalkan ada soal-soal yang belum kalian tahu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.